Oke, kita masuk tentang pembahasan soal UTBK prediksi ya, prediksi maksud saya, prediksi UTBK yang Bapak kirim minggu yang lewat. Saya melihat hanya beberapa saja yang mengerjakan, hanya 4 orang ya. Tidak mau berusaha sebelum dicoba dulu, tapi langsung menyerah. Hanya 4 orang yang mau mencoba. Walaupun benar atau salahnya, yang penting usahanya mencoba, itu lebih penting sama saya ya. Kita bahas soal yang minggu lewat yang saya kirim. Itu tentang biaya dan penerimaan. Biaya dan penerimaan itu materi kelas 10. Untuk lebih detailnya nanti bisa dilihat di video saya di kelas 10 ya. Ada di situ tentang biaya produksi dan penerimaan. Di situ lebih detailnya. Di sini kita hanya membahas garis-garis besarnya saja, rumus-rumusnya ya. Kita fokus pembahasan soalnya di sini. Kita lihat soal nomor 1 kemarin di situ. Dikatakan situ barang yang dihasilkan perusahaan dijual dengan harga 2.000 per unit ya. Berarti P-nya ada 2.000 ya. Price-nya. Biaya total yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang tersebut ditunjukkan oleh persamaan TC yaitu 1 juta tambah 1.800 Ki. Jumlah barang yang dihasilkan yang harus dijual pada titik pulang pokok atau BEP. BEP itu adalah tidak rugi maupun tidak untung, di mana TR-nya sama dengan TC-nya ya. Kita bahas sedikit tentang total cost dan total revenue. Hubungan biaya dan penerimaan produksi. Jadi soal itu berhubungan dengan biaya dan penerimaan produksi, di mana di situ katanya TR sama dengan TC, isitulah dia impas. Jadi kita melihat kapan dia terjadi BEP. Terjadi BEP itu ketika TR sama dengan TC, itu dikatakan impas. Kemudian kalau TR-nya lebih besar dari TC dikatakan laba. TR-nya lebih kecil dari TC dikatakan rugi ya. Jadi soal nomor 1 itu berhubungan dengan biaya dan penerimaan produksi. Kita bahas tentang total cost. Kita singgung sedikit tentang total cost. Total cost atau biaya total adalah biaya keseluruhan yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang dan jasa, yaitu gabungan dari biaya tetap dan biaya variabel ya. Total cost sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Kemudian kita lihat contohnya, dalam menghasilkan sebuah barang diperlukan biaya yang wajib dibayarkan. Kalau dikatakan yang wajib berarti itu adalah fixed cost ya yang dibayar sebesar 100.000 dan biaya variabel sebesar 20.000. Maka berapakah total seluruh biaya yang dihasilkan atau total cost-nya ya? Maka dapat disimpulkan TC sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Maka dapat hasilnya 120.000. Oke, kita singgung sedikit tentang fixed cost atau biaya tetap ya. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah meskipun jumlah produk yang dihasilkan berubah. Contohnya adalah gedung ya. Misalnya kamu membuka sebuah perusahaan ya, perusahaan. Jadi kamu masih menyewa dengan harga 10 juta. Jadi maupun produksimu kecil sedikit atau banyak, tetap kamu harus membayar sewa sebesar 10 juta. Bisa dipahami ya? Maupun produksimu sedikit atau banyak, tetap kamu harus membayar sewanya sebesar 10 juta. Sama seperti listrik juga. Maupun jualanmu banyak, barangmu banyak laku atau sedikit, tetap kamu harus membayar listrik ya. Itulah maksudnya fixed cost ya. Biaya yang jumlahnya tidak berubah meskipun jumlah produk yang dihasilkan berubah ya. Itu maksudnya. Kemudian kita masuk variable cost. Variable cost adalah biaya yang berubah seiring dengan perubahan jumlah produk yang dihasilkan. Semakin banyak barang yang diproduksi, maka semakin banyak biaya variabel yang dikeluarkan. Contohnya, dalam menghasilkan sepatu, tentu ada bahan-bahan bakunya ya, bukan langsung jadi sepatu itu. Ada bahan-bahan bakunya seperti lem, kain, dan benang ya. Jadi semakin banyak sepatu yang ingin kamu hasilkan, tentu bahan-bahan baku yang kamu perlukan akan semakin banyak. Itulah maksudnya biaya variabel. Itu tergantung seberapa besar produk yang ingin kamu hasilkan. Maka dia akan berpengaruh pada bahan bakunya atau variabel yang menunjang produk itu.
Kemudian kita masuk ke penerimaan total atau total revenue. Total revenue disingkat juga dengan TR. Total revenue adalah keseluruhan penerimaan yang diterima perusahaan dari penjualan outputnya kepada konsumen. Penjualan output maksudnya penjualan barang-barangnya ya, produk yang dihasilkannya. TR sama dengan P kali Q. P itu adalah price dan Q adalah quantity. Coba kita lihat contoh berikut. Misalnya, di sini ada 20 buah donat. Kemudian kamu menjual donat itu seharga 2.000 per unit ya. Berapakah penerimaan yang kamu terima? Berarti penerimaan yang kamu terima adalah TR sama dengan P kali Q. Harga donat tadi ada seharga 2.000 per buah. Berapa buah donat itu? Ada 20 buah. Maka penerimaan yang kamu terima apabila donat itu terjual semua yaitu sebesar Rp40.000 ya. Cukup gampang mencari TR. Ingat saja rumus TR adalah P dikali Q. Oke, itu merupakan sedikit materi tentang total cost dan total revenue. Untuk pembahasan soal nomor 1, perhatikan video berikut. Oke, perhatikan soal nomor 1. Seperti yang Bapak bilang tadi, BEP terjadi pada total penerimaan atau TR sama dengan TC ya. TR. Untuk mencari TR yaitu P kali Q. P adalah price ya. Price atau harga. Kalau Q adalah quantity atau jumlah. Oke. Berarti TR-nya di sini harganya tadi 2.000 ya. Berarti TR-nya sama dengan 2.000 Q ya, 2000 Q. Ya, karena Q-nya belum kita ketahui, maka TR-nya 2000 Q. Kemudian TC, tadi rumus TC adalah FC, fixed cost ditambah variable cost. TC-nya kita masukkan, dia berarti 1 juta ditambah 1.800 Q. Dari sini kita tahu bahwa ini adalah FC-nya. Dan ini adalah VC-nya atau variable cost-nya ya. Kita lihat tadi BEP itu TR sama dengan TC. Masukkan dia, substitusi dia TR-nya. Berarti 2000 Q sama dengan 1 juta ditambah 1.800 Q ya. Ingat, ini ke sini. Ya, kemudian TR-nya ini ke sini. Mana tahu bingung nanti ya. Kemudian, samakan dia yang sejenis. Ini kan positif. Kalau pindah ke sisi kiri dia berarti dia negatif. Berarti 2000 kurang 1.800. Maka dapatnya 200 Q ya. Bisa dipahami ya. Ini kan positif. Pindah ke kanan menjadi negatif ya. 2000 kurang 1.800 sama dengan 1 juta. Berarti 200 Q sama dengan 1 juta. Q sama dengan 1 juta dibagi 200. Maka dapat hasilnya 5.000. Itu dia yang pertama. Bisa dipahami ya. Oke. Ada jawabannya. Oke, dari video penjelasan tadi berarti jawabannya adalah C ya. Sebesar 5.000 unit. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Yaitu, katakan di situ hubungan antara biaya produksi dengan jumlah barang yang dihasilkan ditunjukkan oleh persamaan sebagai berikut. Di mana TC sama dengan 1000 ditambah 10Q ditambah Q kuadrat. Apabila jumlah barang yang dihasilkan 20 unit, maka di sini ada yang diketahui AC, TFC sama TVC-nya ya. FC itu adalah fixed cost, variable cost. Kalau AC adalah average cost. Kita bahas sedikit tentang average cost. Kalau fixed cost dan variable cost tadi udah Bapak jelaskan ya. Oke, AC adalah average cost atau biaya rata-rata. Merupakan biaya total yang harus dikeluarkan setiap unit produksi. Maksudnya, perhatikan contoh berikut. Misalnya di sini ada 500 pasang sepatu. Jadi kalau dijual 500 pasang sepatu ini, maka akan dapat uang sebanyak 25 juta. Jadi kita melihat di sini berapakah harga satu pasang sepatu itu, maka bisa kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya adalah AC sama dengan total cost dibagi kuantitinya. Total cost tadi biaya seluruhnya ya. Maka dapat hasilnya 25 juta dibagi 500 pasang tadi. Maka AC-nya sebesar
250.000. Jadi maksudnya setiap unit sepatu itu seharga Rp250.000. Itu sedikit teori tentang AC. Oke, untuk pembahasan soal nomor 2, perhatikan video berikut ini. Perhatikan soal nomor 2. Di situ yang diketahui ada TC sama Q ya, Q. Oke, di optionnya diketahui dia AC ya, AC berarti tadi rumus AC itu TC per Q ya. Sementara untuk mencari TC yaitu fixed cost ditambah variable cost. Ingat saja, kalau fixed cost itu yang tidak ada variabelnya ya. Kalau dia yang variable cost, dia yang mempunyai Q. Itu aja kuncinya ya. Berarti dari fungsi TC bisa kita ketahui berarti fixed cost-nya adalah 1000 ya, 1000. Udah langsung dapat dia TFC ya. Berarti variable cost-nya yaitu 10Q ditambah Q kuadrat ya. Substitusi dia, substitusi dia berarti 10 kali 20. Ini dia 10 kali 20 biar cepat ya, berlangsung cepat. 10 kali 20 ditambah Q kuadrat berarti 10 kuadrat. Berarti ini hasilnya. Yang pertama kita cari dulu VC-nya berarti 10 kali 20 200. Berarti Q kuadrat 400. Berarti 200 tambah 400 600. Berarti TVC-nya itu ada 600 ya. Ada di optionnya. Nanti kita lihat ya. Kemudian kita cari average cost. Untuk mencari average cost yaitu total cost dibagi quantity. Oke, quantity. Berarti setelah kita cari tadi udah dapat ya fixed cost-nya, inilah fixed cost-nya tadi. Kemudian ini variable cost-nya 600. Berarti 1000 ditambah 600 itu dapat 1600 TC-nya. Quantity-nya tadi ada 20. Berarti 1600 bagi 20 maka dapat hasilnya 80. Berarti AC-nya 80. Total fixed cost-nya ada 1000 ya, total fixed cost. Kemudian total variable cost-nya ada 600. Oke, bisa dipahami ya, cukup gampang soal seperti ini. Oke, kita lihat adakah jawabannya. Oke, itu merupakan pembahasan soal nomor 2, berarti jawabannya adalah B ya. AC-nya sama dengan 80, kemudian TFC-nya sama dengan 1000, kemudian TVC-nya sama dengan 600. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Oke, perhatikan soal nomor 3. Suatu proses produksi menggunakan L sebagai input variabel. L itu merupakan labor atau tenaga kerja. Dan K sebagai input tetap. K itu adalah kapital atau modal. Jadi K-nya dikatakan di sini 20 unit. Sehingga fungsi produksinya yaitu TP sama dengan 6L ditambah 20. Apabila input L yang digunakan sebanyak 10 unit, maka produksi rata-ratanya berapa ya? Berapa produksi rata-rata? Average product ya, average product. Oke, sedikit kita bahas materi tentang average product ini. Istilah yang dipakai dalam kegiatan produksi banyak ya, tapi salah satunya adalah average product. Untuk lebih jelasnya, bisa dicek nanti video saya di materi tentang biaya produksi kelas 10 ya. Average product merupakan rata-rata jumlah barang yang dihasilkan per tenaga kerja ya. Per tenaga kerja, berapakah satu tenaga kerja dihasilkan barangnya, itu maksudnya ya, contohnya. Di sini average product sama dengan total product. Total product berarti keseluruhan produk dibagi L. L itu adalah labor. Labor merupakan tenaga kerja. Misalnya PT Torang mempunyai 100 tenaga kerja dan menghasilkan barang sebanyak 1000 buah. Berapakah produk rata-rata yang dihasilkan oleh satu orang tenaga kerja? Maka dapat kita masukkan ke rumus. Berarti 1000 dibagi 100. 1000 merupakan total produk tadi dibagi 100 orang atau 100 tenaga kerja. Maka dapat hasilnya 10. Jadi dapat kita simpulkan satu orang dapat menghasilkan 10 produk. Itu maksudnya average product. Oke, untuk penjelasan soal nomor 3 bisa diperhatikan video berikut ini.
Oke, di soal kita mencari average produk ya, produk rata-rata berapa yang dihasilkannya ya. Rumus average produk tadi seperti yang menjelaskan itu TP per Q ya. Yang diketahui di situ TP-nya ini dalam bentuk fungsi ya. Ini dalam bentuk fungsi ya, fungsi. Berarti TP-nya sama dengan 6L ditambah 20, di mana L adalah labor atau tenaga kerja. Di soal dikatakan K atau kapital itu adalah modal sebagai input tetap digunakan pada 20 unit ya. Total unit ini kapitalnya ya, kapital atau modal tadi, kapital. Jadi yang digunakan itu modalnya ada 20. Sementara unit yang digunakan labornya ada atau tenaga kerja yang digunakan ada 10 orang ya, 10 orang. Oke, bisa dipahami ya. Kita langsung substitusi saja L-nya ya ke fungsi tadi. TP ini dia langsung turunkan. Berarti TP sama dengan 6 kali 10 ya, karena dia menggunakan 10 tenaga kerja. Langsung gantikan saja ke sini. 6 kali 10 ditambah 20. Maka dapat total produknya ada 80. Oke. Kemudian kita mencari average produk. Produk rata-ratanya ya. Apabila input L yang digunakan sebanyak 10 unit, maka berapakah produk rata-rata? Berarti tadi total produknya ada 80. Kemudian Q-nya yang digunakan tenaga kerjanya tadi ada 10. Berarti 80 per 10. Maka dapat average produknya adalah 8 unit ya. Ini dia jawabannya. Coba dicek dulu di optionnya apakah ada 8. Untuk soal nomor 3 adalah B ya, 8 unit. Oke, Bapak harap bisa dipahami ya untuk soal-soal yang Bapak kirim. Mudah-mudahan nanti kalian saat UNBK ada soal yang mirip seperti itu. Jadi pada saat kalian jumpa soal seperti itu, kalian sudah bisa mengerjakannya. Nanti akan Bapak kirim lagi soal seperti ini. Jadi dikerjakan baik-baik. Apabila masih kurang paham, bisa ditanyakan langsung kepada saya. Jangan malu bertanya, karena malu bertanya itu kamu akan bodoh, tidak tahu apa-apa. Oke, sekian pertemuan kita. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajarnya. Semoga kalian semua lulus PTN. Amin. Dan tetap bersyukur. Terima kasih.